Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Wahyu dengan nomor mahasiswa 28495. Kali ini saya akan membahas tentang analisis fundamental gudang garam dengan kode saham GGRM. Yang pertama, saya akan membandingkan rasio-rasio subsektor rokok. Yang pertama ada ROE atau Return on Investment. Yang kedua, DER, Debt Equity Ratio. Selanjutnya, PER, Price Earning Ratio. Selanjutnya ada PBVR, Price Book Value Ratio atau nilai buku, rasio nilai buku. Yang terakhir ada Dividend Yield. Di dalam rasio-rasio ini, Bentol Internasional memiliki ROE yang minus. Jadi saya tidak akan membandingkan saham Bentol Internasional atau RMBA. Selanjutnya saya meranking rasio-rasio yang dimiliki oleh Gudang Garam, Sampurna, dan Wismilak. Yang pertama, rasio Gudang Garam menempati posisi kedua, ROE-nya. Semakin tinggi ROE, semakin baik. Sampurna memiliki urutan pertama dengan 36,72%. Dan Wismilak menempati urutan ketiga dengan 12,89%. Selanjutnya debt equity ratio, Gudang Garam menempati posisi pertama dengan 35,97%. Kalau debt equity ratio semakin rendah semakin baik. Yang kedua, Wismilak dengan 38,07%. Dan yang ketiga, Sampurna dengan 57,46%. Yang selanjutnya, Price Earning Ratio. Semakin kecil semakin baik karena nilainya semakin murah. Wismilak menempati dengan urutan pertama dengan 7,39 kali. Yang kedua, Gudang Garam dengan 10,66 kali. Dan yang ketiga, Sampurna dengan 17,20 kali. Selanjutnya PBVR-nya atau nilai buku, rasio nilai bukunya. Ini semakin besar semakin baik. Dengan Sampurna menempati urutan pertama dengan 6,32 kali. Yang kedua ditempati oleh Gudang Garam dengan 1,42 kali. Dan Wismilak dengan 0,9 kali. 0,95 kali. Selanjutnya dividen. Sampurna membagi dividen sebesar 8,29%, menempati urutan pertama. Kedua dengan Gudang Garam 6,23%, dan Wismilak dengan 0,69%, menempati urutan ketiga. Dari urutan-urutan ini dijumlah dengan urutan terkecil. Nah, di urutan ini Gudang Garam dan Sampurna memiliki jumlah yang sama, yaitu 9. Saya akan membahas tentang Gudang Garam. Selanjutnya, saya membahas profil Gudang Garam. Gudang Garam atau GGRM adalah salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958. Sudah 62 tahun di Kota Kediri, Jawa Timur. Hampir 75% dari produk domestik bruto Kota Kediri berasal dari bisnis yang dijalankan oleh GGRM. Brand produk GGRM dibagi atas 4 family, yaitu Gudang Garam Family, Surya Family, GG Family, dan lainnya. Brand yang dimiliki oleh Gudang Garam dan menguasai pasar adalah Gudang Garam Merah, Gudang Garam Surya, Gudang Garam Internasional, Surya Promile, dan GG Mile. Pada pertengahan 2019 lalu, GGRM berhasil melampaui pesaing kuatnya yaitu Jaya Mandala Sampurna atau HMSP yang menjadi produsen rokok dengan nilai penjualan tertinggi. Setelah kurang lebih 14 tahun, HMSP bertahan pada posisi nomor 1. Penjualan Gudang Garam di rokok jenis sigaret
kretek mesin full flavor naik signifikan sejak beberapa tahun terakhir dan mendongkrak total penjualan. Dalam hal ini, tampaknya GGRM mengambil pasar dari Jarum, produsen rokok terbesar ketiga di Indonesia. Hingga akhir tahun 2019, PT Gudang Garam memiliki karyawan lebih dari 30.000 orang, dengan pemegang saham mayoritas adalah PT Surya Duta sebesar 1,33 miliar lembar saham atau 69,29% kepemilikannya, dan PT Surya Mitra sebesar 12 juta lembar atau 6,26%, serta sisanya dimiliki oleh publik sebesar 24,45%. Tergolong baik, kenapa? Karena pemegang saham mayoritasnya yaitu Surya Duta. Karena kalau pemegang saham utamanya dimiliki oleh publik, biasanya saham tersebut saham yang kurang baik. PT Surya ini merupakan milik keluarga dari pengusaha almarhum Surya Wonowijoyo. Presiden Direktur perusahaan saat ini dipimpin oleh Susilo Wonowijoyo, yang merupakan generasi kedua dari keluarga Wonowijoyo dan sempat menjadi orang terkaya urutan kedua di Indonesia pada tahun 2018 versi Forbes. Saat ini, Presiden Komisaris perusahaan adalah Juni Setiawati Wijoyo yang juga saudara perempuan dari Susilo Wonowijoyo. Selanjutnya, saya membahas tentang kinerja Gudang Garam di kuartal pertama 2020. Berdasarkan kategori pasar, penjualan Gudang Garam didominasi pada pasar domestik sebesar 26,9 triliun rupiah atau 98,8% dari total penjualan. Sisanya diekspor sebesar 325 miliar. Sedangkan jika dilihat dari kategori produk, mayoritas penjualan GGRM berupa SKM atau sigaret kretek mesin dengan nilai 24,76 triliun rupiah atau 90,8% dari total penjualan. Sedangkan sigaret kretek tangan atau SKT hanya tersisa 7,9% atau senilai 2,15 triliun rupiah pada kuartal pertama 2020 tahun yang lalu. Sisanya adalah penjualan kertas karton, rokok klobot, dan lain-lain sebesar 347 miliar. Selanjutnya dengan membahas sejarah Gudang Garam. Gudang Garam didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Choa Jien Hiwe atau Surya Wonowijoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, di saat berumur sekitar 20 tahun, Choa Jien Hiwe mendapat tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok NV Cap 93, yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Berkat kerja keras dan kerajinannya, dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Menurut Dekut Imam Widodo, sejarawan Jawa Timur, nama Gudang Garam disandang oleh perusahaan ini tercermin pada logo perusahaan yang sampai saat ini masih digunakan. Logonya seperti ini. Logo itu didesain oleh Surya bersama salah satu karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Logo itu terlahir dari sebuah mimpi Gudang Garam 5 Los yang berada di dekat rel kereta api Kertosono Bangil. Jadi ada 5 Los Gudang Garam dan di pinggir rel. Gudang Garam yang dimaksud adalah bangunan yang terletak di dekat pabrik rokok NV Cap 93, tempat kerja Surya sebelum mendirikan perusahaan sendiri. Lokasi gudang itu tidak jauh dari stasiun Kediri. Pada tahun 1969, Gudang Garam berubah menjadi industri rumah tangga menjadi firma. Mengikuti perkembangan dan kemajuan usaha, Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan mengubah status perusahaan perseorangan menjadi firma.
unit produksi dipindah dari Gurah ke Kediri. Selanjutnya pada tahun 1971, Gudang Garam berubah dari firma menjadi PT. Gudang Garam kembali mengubah status dari firma menjadi PT pada tahun yang sama. Terbit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang semakin mendukung perkembangan usaha. Lalu pada tahun 1990, Gudang Garam mencatat saham di BEJ dan BES, Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Surabaya yang mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 2013, Gudang Garam memperluas area produksinya. Areal perusahaan yang semulanya hanya seluas 1.000 meter persegi, kini telah berkembang menjadi sekitar 208 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, serta wilayah Pasuruan. Bulan Januari 2013, mulai beroperasi di Gedung Baru Jakarta untuk menunjang proses produksi yang semakin progresif sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya ini ada berita seputar Gudang Garam. Saya mengutip dari CNBC Indonesia. Gudang Garam dari pabrik rumahan, bangun, bandara, sampai tol. Di berita ini, Gudang Garam dibicarakan gencar masuk ke dalam bisnis infrastruktur. Sebelumnya sempat heboh dengan proyek Kediri, sekarang Gudang Garam membuat kejutan dengan berencana membangun proyek tol di Jawa Timur. Sejak panjang perjalanan usaha Gudang Garam, sudah separuh abad lebih, untuk keluar dari bisnis utama mereka, yaitu produksi rokok. Sekarang Gudang Garam di proyek infrastruktur menjadi angin segar bagi perkembangan sarana di infrastruktur Indonesia. Kabar baik berarti untuk infrastruktur pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, ini ada income statement atau laba rugi dengan pendapatan 5 tahun terakhir yang selalu meningkat dari 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Peningkatannya stabil. Jadi perusahaan ini dikategorikan sebagai perusahaan yang berkembang, baik untuk jangka panjang. Pada 2020 September, baru masuki kuartal ketiga dengan 9% atau 82,9 triliun. Selanjutnya ada neraca atau balance sheet. Asetnya juga dari tahun ke tahun cenderung naik, meskipun pada tahun 2015 ke 2016 sedikit mengalami penurunan dan naik lagi pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan aset yang meningkat, ini bagus juga, dan debt equity ratio atau DER itu cenderung dari tahun ke tahun menurun. Ini juga termasuk bagus. Kenapa? Karena debt equity ratio itu kan utang terhadap ekuitas. Jadi semakin meningkat asetnya dan semakin turun utangnya. Kesimpulannya, kedepannya dengan kinerja keuangan perusahaan yang masih terjaga, saham Gudang Garam masih sangat menarik untuk jangka panjang dengan dividen yield yang cukup besar, yaitu 6,23%. Terlebih lagi, Gudang Garam mulai memasuki sektor infrastruktur yang diawali dengan membangun bandara senilai 6 triliun rupiah dan berlanjut ke proyek tol Kediri Tulungagung lewat cucu usaha PT Surya Kertaagung Tol. Rencana ini terungkap dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Gitu. Sekian analisis saham Gudang Garam dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.